Halo semua sobat Hisedar, balik lagi nih bareng gue Vina. Di sini kayak biasa nih gue ditemenin sama dua partner gue, ada Gue Gina. Gue Zila. Oke. Jadi buat yang udah stay tune banget nih dari episode kemarin, kita kan lagi bahas episode perlawanan rakyat daerah di Nusantara yang kompak banget nih ngelawan penjajah Belanda. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke ada semua tuh ceritanya. Nah bener banget tuh Vin, pahlawan kita emang keren-keren abis ya. Pokoknya pantang mundur deh. Exactly. Nah, kali ini nih kita bakalan terbang dulu ke Sumatera Barat. Jadi kita bakal bahas salah satu konflik yang lumayan complicated nih. Jadi buat pelajaran penting buat kita. Judulnya adalah Perang Padri. Oke, back to topic. Jadi Perang Padri ini terjadi di daerah Sumatera Barat, termasuknya itu ke daerah Minangkabau di sekitaran tahun 1803 sampai 1838, ya sekitaran 35 tahun lah ya. Nah, awalnya nih perang ini nih bukan berlangsung buat ngelawan si Belanda, tapi malah jadi perang saudara nih antar sesama orang Minang. Gimana tuh ya? Loh kok bisa sih perang saudara? Betul, Gin. Jadi ada dua kubu nih. Yang pertama ada kubu kaum Padri sama kaum adat. Dimana kalau kaum Padri ini nih isinya para ulama terus santri yang baru pulang dari Mekah. Jadi kaum Padri ini pengen banget ngejalanin ajaran agama Islam yang murni tuh di sana di daerah Minangkabau. Nah, sedangkan kaum adat itu yang isinya para pemuka adat dan masyarakat yang masih ngejalanin tradisi-tradisi lokal, itu tuh dianggapnya kaum Padri bertentangan sama syariat Islam. Oh, jadi itu gara-gara perbedaan pandangan soal agama dan adat ya ternyata. Betul banget. Jadi konfliknya memanas lah. Jadi kaum Padri yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kayak Tuanku Nan Renceh. Terus nanti ada juga tokoh namanya Tuanku Imam Bonjol yang mulai menyerang kerajaan Pagaruyung yang dianggapnya itu pro kaum adat. Nah, kaum adat yang udah terdesak nih akhirnya punya ide yang kurang oke banget. Jadi mereka minta bantuan. Tahu nggak sih minta bantuannya ke siapa? Jangan bilang Belanda. Bener banget, Gin, 100 buat lo. Jadi di tahun 1821 nih kaum adat nih mulai ngajak Belanda buat bantuin si kaum adat. Tebak deh, Belanda yang dasarnya udah punya nafsu kan buat nguasain seluruh Nusantara, langsung deh satset masuk ke wilayah Minangkabau. Astaga, jadi blunder dong ya, malah ngundang penjajah ini mah namanya. Iya, betul banget. Itu tuh jadi titik baliknya mereka gitu. Jadi awalnya Belanda tuh seneng bisa nguasain wilayah Padang gitu kan. Terus bisa ngebangun benteng kayak Fort de Kock di Bukit Tinggi. Tapi lama-lama banyak kaum Padri sama kaum adat nih yang mulai sadar mereka ini kayak lagi diadu domba. Terus tujuan Belanda ya udah pastilah nguasain si Nusantara. Duh telat nyadar ya kita. Tapi untungnya sadar. Terus mereka ngapain? Nah, ini nih yang keren. Jadi sekitar di tahun 1833 kedua kubu nih antara kaum Padri sama kaum adat nih mulai bersatu. Jadi mereka bikin kesepakatan yang terkenal banget namanya, yaitu Sumpah Satyebuke Marapalam. Intinya mereka itu sepakat bahwa adat Basandi Syarak Basandi Katabullah, dimana itu artinya adat berlandaskan syariat dan syariat berlandaskan pada Al-Quran. Pokoknya bye-bye deh perang saudara, jadi say hello to Belanda, ngelawan bareng-bareng. Wah, keren banget nih, dari yang jadi musuhan jadi kompak nih Tuanku Imam Bonjol, dan pasti jadi tokoh sentral banget nih di sini ya. Bener banget, jadi beliau ini jadi ikon pahlawannya Minang. Jadi kaum yang udah bersatu ini jadi susah banget nih dikalahin sama Belanda. Sampai akhirnya Belanda tuh harus pakai taktik licik yang namanya perjanjian masang buat ngejeda perang. Karena di saat itu Belanda
lagi sibuk nih ngurusin perang di Penegoro di Pulau Jawa. Tapi ujung-ujungnya perjanjian itu dilanggar sama Belanda sendiri sih, dan mereka terus ngejar. Terus akhirnya Jadi akhirnya di tahun 1837 itu benteng si Imam Bonjol, yang itu benteng Bonjol yang jadi markas utamanya itu tuh jatuh, dan si Tuanku Imam Bonjol tuh ditangkap dengan tipu muslihat, terus diasingin sampai wafat di Manado. Setelah itu ya perlawanan di daerah Minang tuh melemah, dan Belanda pun akhirnya menguasai seluruh Minangkabau. Wah, sedih banget ya. Tapi setidaknya kan mereka nunjukin kalau persatuan itu kan kunci buat ngalahin musuh ya. Benar-benar, jadi itu kayak listenernya buat Sobat Hisedar nih. Jadi persatuan itu tuh harga mati. Jadi jangan mau dipecah belah, apalagi sama pihak luar yang cuma pengen ngambil untung. Oke deh, kayaknya segitu dulu deh nih cerita kita tentang Perang Padri. Nanti kita akan lanjutin mungkin kali ya perlawanan daerah lainnya. Gimana nih Gina sama Zila, enak gak nih historinya didengar? seru Seru banget. Oke, kalau seru jangan lupa stay tune di episode Hisedar berikutnya. Oke, gue Vina, Gue Gina. Gue Zila. kita semua pamit undur diri. Ciao.